نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسlimin, jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Masih di bab tentang larangan menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita sampai di hadis yang terakhir di dalam bab ini yang diturunkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini hadis Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab. Dikata orang ngambilin Fathul Majid paling bawah, kiri, terus kanannya, sebelahnya, kanan, kiri. Itu. Hadis yang terakhir di halaman berapa di terjemah sana? 275. Hadis Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an qalu li ahadihima qarrib qala laysa 'indi syai'un uqarrib qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilah fadakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla wa darabu 'unuqahu fadakhala al-jannah rawahu Ahmad. Hadis Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu aw rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin, ada seorang masuk ke dalam surga disebabkan oleh seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin, dan ada seseorang masuk ke dalam neraka sama disebabkan oleh seekor lalat. Qalu, para sahabat mereka berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizu ahadun
hatta yuqarriba lahu syai'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan ada dua orang melewati sebuah kaum yang mereka memiliki berhala, yakni kaum tersebut memiliki berhala yang mereka agungkan, yang mereka sembah dan seterusnya. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan masyarakat tersebut yakni tidak membolehkan orang dari luar kampungnya atau seseorang yang ingin melewati kampung tersebut yang di situ ada berhalanya, melainkan harus berkorban, melainkan harus menyembelih bagi berhala tersebut sesuatu. Qalu li ahadihima, maka orang-orang mengatakan kepada salah seorang dari dua tadi yang ingin melewati kaum tersebut, qarrib, menyembelihlah engkau, yakni berkorbanlah engkau. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada berhala ini. Tangannya taruh di meja. Tangan taruh di meja. Saya tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan kepada berhala. Qalu lahu qarrib wala dhubaban. Maka masyarakat mengatakan, sembelih apa saja walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dhubaban, maka orang tersebut menyembelih untuk berhala tadi seekor lalat. Tahu lalat enggak? Apa? Apa lalat? Tahu nggak kamu, Zaki? Apa lalat? Kalau ada luka, itu jangan. Oh, contohnya apa? Sama kamu belum mandi juga suka ikut-ikut juga. Nah, itu lalat ya. Lalat begitu. Lalat. Apa di sini? Lalar. Sama lah ya, lalar. Toib. Orang tadi disuruh oleh masyarakatnya untuk menyembelih lalat. Faqarraba dzubaban, maka ia menyembelih lalat tadi. Seekor lalat dia cari disembelih. Fakhallu sabilah, maka masyarakat tadi memberikan jalan karena dia ingin melintas, kasih jalan. Silakan untuk masuk. Fadakhalan nar, dia masuk dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka. Wa qala lil akhar, berkata kepada yang satunya, kan dua orang tadi, qarrib, sembelihlah sekarang giliranmu. Qala ma kuntu uqarriba, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajalla. Saya enggak mau menyembelih apapun kepada selain Allah. Saya tidak mau menyembelih apapun kepada selain Allah. Saya hanya mau menyembelih jika itu untuk Allah, itu maknanya. Fadarabu unuqah, maka dipenggallah laki-laki tadi. Maka dipenggal, yakni penggal, dibunuhlah laki-laki tadi yang tidak mau menyembelih untuk berhala. Fadakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ingin menjelaskan larangan kita menyembelih kepada selain Allah. Apa saja itu? Walaupun hanya seekor semut atau seekor nyamuk atau seekor lalat, tidak diperbolehkan. Ketika kita menyembelih ditujukan kepada selain Allah, bentuknya apa saja, walaupun dianggap remeh, walaupun dianggap sepele, tetap dilarang. Ya, di hadis ini hadis mengenai umat yang terdahulu. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menceritakan tentang umat yang sudah berlalu, yaitu Bani Israel, di kalangan Bani Israel yang sudah berlalu. Disebutkan di sini ada dua orang yang ingin melintasi sebuah kaum, melewati perkampungan lah, yang kaum tersebut memiliki berhala. Tidak boleh orang lewat tempat tersebut, melainkan harus menyembelih untuk berhalanya tadi.
Ya, ini dibawakan oleh penulis ingin menjelaskan larangan kita menyembelih untuk selain Allah walaupun dari hal-hal yang mungkin dianggap remeh gitu, nggak boleh. Apatah lagi kalau yang disembelih adalah seekor kerbau, sapi, kambing, unta. Itu lebih berharga lagi. Selain mubazir dan juga sembelihannya syirik. Karena disembelih kepada selain Allah. Itu lebih besar lagi kerugiannya. Karena dia sudah menyembelih seekor sapi, kambing, kerbau, unta. Jika dalam riwayat ini saja dengan seekor lalat orang menyembelih ditujukan kepada selain Allah, dakhalan nar, apalagi kalau menyembelih yang lebih besar dari seekor lalat. Lebih buruk lagi keadaannya, lebih jelek lagi keadaannya. Dari Tariq bin Syihab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, itu menceritakan tentang dua orang di zaman dulu. Di zaman dahulu. Syukran, Bang. Di zaman dahulu disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin, ini kisah di Bani Israel. Umat yang sebelum kita, yaitu Bani Israel. Umat terdahulu, min ahlil kitab, termasuk juga ahlul kitab yang terdahulu. Ada dua orang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada dua orang, yang satu masuk ke dalam surga, yang satu masuk dalam neraka. Penyebabnya sama, yaitu seekor lalat. Ya, tapi yang satu masuk surga, yang satu lagi masuk neraka dengan satu sebab, yaitu seekor lalat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut di hadapan para sahabatnya, maka para sahabat dengan kejelian mereka, dengan rasa penasaran mereka, dengan keingintahuan mereka mengenai agama ini, bertanya, di awal Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan seseorang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Seorang dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Cuma begitu saja sudah. Namun para sahabat, yakni karena keingintahuan mereka, maka bertanya. Dan contoh-contoh seperti ini, yaitu membuat penasaran atau memancing para pendengar atau murid-murid, ini juga bisa digunakan oleh para mudarris, yaitu para guru-guru, membuat penasaran murid-muridnya atau memancing mereka agar mereka bertanya. Maka ini diantara metode di dalam mengajar. Ya, santri-santri ini harus belajar yang seperti ini. Karena kalau kalian ditakdirkan sebagai guru, maka kalian harus tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu seperti apa. Tapi yang wajib kalian ketahui sekarang, cukup kalian belajar banyak-banyak. Kumpulkan terlebih dahulu ilmu tersebut, lalu kalian amalkan. Setelah diamalkan baru didakwakan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abil Wahab, apa kata beliau? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Kata beliau rahimahullah dalam kitab yang lain, Al-Usul Ats-Tsalatsa, mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap kita untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama kata beliau al-ilmu. Pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga mendakwakan ilmu. Baru yang keempat bersabar atas gangguan di dalam mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu.
Ya, kalian masa-masanya untuk mencari ilmu. Baru diamalkan, setelahnya didakwakan. Baru setelahnya kita wajib bersabar. As-sabru 'alal adza fi. Bersabar di dalam mengamalkan, mencari dan mendakwakan ilmu. Thayyib. Ini metode diantaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Qalu, para sahabat mereka yakni penasaran bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin itu terjadi wahai Rasulullah? Kok ada orang masuk surga karena seekor lalat, bukan tahajud kek gitu. Baca Al-Qur'an kek, pergi haji kek, apalagi sholat kek sekalian, zakat, bersedekah kek, atau bantu orang tua, birrul walidain, enggak, karena seekor lalat. Maka ini yang di masyarakat kita pun lalat remeh, nggak ada artinya. Orang lelang lalat nggak ada yang mau beli, walaupun gratis lagi. Ada nggak mau dikasih lalat? Nggak ada. Saya kasih kamu lalat 20 ekor, ada nggak yang mau? Nggak ada yang mau. Di ajang perlelangan ada seseorang lelang lalat. Mau tidak orang menawarnya? Nggak mau. Itu kan hal yang sepele. Lalat, ya, sebagian menjadi hama di sebagian keadaan, di sebagian kondisi dijadikan sebagai menjadi hama itu kan. Ini kan remeh. Tapi kalau ada orang bisa masuk surga karena seekor lalat, apa tidak membuat penasaran para sahabat di sini? Penasaran. Iya kalau haji, iya kalau sedekah, iya kalau baca Al-Quran, sholat, iya bisa masukkan seseorang ke dalam surga. Jelasnya amalan-amalan, jihad misalkan, menuntut ilmu. Seorang masuk surga dikarenakan menuntut ilmu misalkan. Asing nggak kita dengar seperti itu? Atau minimal ya, kalau ini bahasa diperbolehkan, sepadan tidak? Minimal menuntut ilmu masuk ke dalam surga. Ya ini cukup berharga atau tidak menuntut ilmu itu? Ya jelas, pengorbanan besar. Seorang masuk dalam surga dengan itu. Ini wajar tidak? Ya wajar. Karena menuntut ilmu susah payah diamalkan, dia melawan riya, dia malah harus bangun dan seterusnya. Dia masuk surga karena itu. Hal yang aneh atau tidak? Ya enggak lah, jelas. Menuntut ilmu jelas. Atau berjihad, haji, zakat, puasa, sholat dan lain-lain dari perintah-perintah syariat. Orang masuk surga disebabkan itu. Aneh tidak? Kok lu bilang aneh? Aneh tidak? Enggak aneh seperti itu, karena disyariatkan memang tadi amalan-amalan. Apa yang membuat para sahabat bertanya di sini? Karena dia masuk surganya, ada orang masuk surga disebabkan seekor lalat. Ditanya lah, seekor lalat. Ditanya makanya. Membuat rasa penasaran para sahabat itu bangkit. Ditanya. Dan sebaliknya ada juga orang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Ini kan remeh juga, recehan. Iya kalau mencuri, iya kalau membunuh, iya kalau apalagi kecanduan, khomar, iya kalau misalnya berzina. Itu bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Itu memang hal yang yakni langsung diterima sudah. Iya jelas. Membunuh, mencuri, ya, meninggalkan sholat, masuk neraka. Jelas atau tidak? Jelas itu. Nggak usah kita bahas perinciannya lah ya. Wah, ini Ustaz, wah khawarij, aduh. Cuma mencontohkan. Nggak usah dibahas lagi perinciannya. Berarti kalau langsung enggak, kan itu ya. Itu cuma sekedar memberikan pelajaran. Ancaman secara umum. Gitu. Ini tapi karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Ada di hadis yang lain masuk neraka disebabkan seekor
Hadis yang lain. Hah? Nyamuk? Kucing. Dakholatil imro'ah, yakni seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan kucing. Kenapa? Dia bukan menyiksa, Pak. Dia menahan kucingnya, tidak diberi makan sampai mati. Dikurung ya. Maka dari sini para ulama hukum memelihara kucing boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak dizolimi. Tidak dizolimi termasuk ya diberikan makan, tidak dipatahin kakinya, tidak dikurung begitu. Kalau dikurung konsekuensinya harus diberikan makan. Ketika pulang kampung harus dititipkan di penitipan anak. Kamu kali titipin sini. Harus dititipkan di penitipan hewan. Kan ada tuh ya jasa-jasa penitipan hewan ketika pulang kampung biasanya itu ada. Kalau di sini belum ada tuh, dengerin baik-baik. Peluang. Dia harus dititipkan ketika dia pulang kampung, maka hewan-hewan kesayangannya harus dititipkan kalau tidak ingin dibawa. Tuh memelihara kucing seperti itu, harus diberi makan kalau dikurung. Tapi kalau dilepas begitu saja kayak kita di sini ya terserah sudah. Dia bisa mencari makan. Sebab wanita tadi masuk neraka karena kucing dikurung, tidak diberi makan, mati akhirnya. Masuklah dia ke dalam neraka, kucing. Ya, tapi dari hadis ini bukan kita mendasari bahwasanya kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Ada dalil secara khusus. Ya wallahu alam tidak ada yang mengatakan kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Apalagi dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal usulnya mengenai kucing dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi pernah sholat, ada kucing tidur di sejadah, lalu sejadahnya digunting, sejadahnya yang tidak ada kucingnya diambil gitu. Itu kan banyak seperti itu. Enggak ada nih riwayat-riwayat yang seperti ini, dan tidak ada satupun hujjah yang mengatakan hewan kesayangan Nabi itu adalah kucing. Itu enggak ada. Atau kucing peliharaan Nabi itu tidak ada. Karena Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, mengasihi alam semesta semuanya. Bahkan kepada orang kafir, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak-hak terhadap orang kafir Islam. Tidak boleh orang Islam membunuh kafir tanpa hak yang dibenarkan, nggak boleh. Itu bentuk kasih sayang kita kepada orang kafir. Di dalam medan jihad tidak boleh kita membunuh kakek-kakek yang tidak ikut perang, nenek-nenek yang tidak ikut perang, kaum wanita yang tidak ikut perang dari si kafir ini, anak-anak yang tidak ikut berperang, nggak boleh. Kaum muslimin ketika jihad yang syar'i, ya kita kuasai negeri kufar, di situ ada orang-orang yang tadi disebutkan, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, kecuali mereka terlibat di dalam peperangan, walaupun masih kecil anak-anak. Terlibat di dalam peperangan maka boleh untuk dibunuh. Sebagaimana kejadian di perang Khandaq, perang Ahzab, ada anak-anak kecil Yahudi ditawan lalu berselisih mau diapain ini. Lalu diputuskan, lihat mereka, lihat celananya ini. Kalau sudah mulai tumbuh bulu milu itu, maka dipenggal mereka semua itu. Maka dilihat yang sudah tumbuh bulu dieksekusi. Itu masih anak-anak, tapi lihat sudah balik belum nih. Di perang Khandaq kan ada seperti itu. Walaupun dia anak-anak, tapi dia terlibat di dalam kancah peperangan langsung, memerangi kaum muslimin. Lain kalau mereka di kampungnya sana, kita kuasai kampungnya, kita masuk ke perbatasan, masuk ke kampung-kampung mereka, anak-anaknya nggak boleh dibunuh, ditawan. Ibu-ibunya tidak boleh untuk dibunuh. Laki-laki atau kakek-kakeknya tidak boleh dibunuh. Itu bentuk kasih sayang Islam kepada orang kafir. Jadi bukan hanya kucing saja, hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Bahkan kalau diyakini melihara kucing, bahkan sampai kepada khurafat. Kalau melihara kucing, apa? Masuk surga. Bapak ibunya titipin di panti jompo.
kucing yang dipelihara. Ada lagi, apalagi timbulkan keyakinan yang tidak-tidak dari situ. Kalau melihara kucing rumahnya akan berkah, banyak rizkinya. Ini bukan hoax, ini bukan saya ngarang-ngarang. Silakan survei di bawah. Ada yang seperti itu, meyakini melihara kucing itu lebih berkah. Kalau mau dibahas-bahas gitu. Kucing makan ikan kita kan, gitu. Ya nggak ada mengatakan kucing dipelihara mendatangkan rizki, tidak ada. Ya tapi bukan berarti dari penjelasan ini nanti pulang kita buang kucing-kucing kita, enggak. Boleh, silakan. Yang penting dikasih makan, diurus sajalah. Kalau dikurung harus rutin. Yang kita ingin bahas, nggak ada itu kucing hewan kesayangan Nabi SAW. Termasuk hewan yang dikeramatkan di kucing. Ya, khususnya ketika mereka tertabrak di jalan raya itu. Ya, pakai kain apa dan lain-lain. Ya, pakai baju yang dia pakai untuk kain kafannya. Kalau tidak ngubur kucing itu nanti akan cilaka di tengah-tengah perjalanan. Sial. Itu kan jadi keramat. Kalau mayat dilangkahi kucing hitam nanti hidup lagi. Itu kucing jadi keramat. Satu sisi. Kucing hitam melompati nanti hidup. Di jalanan kalau kucing nyebrang dari arah kiri ke kanan harus meludah ke kiri gitu. Dari kanan ke kiri harus meludah ke kanan. Seperti itu jadi keramat nih hewan. Mungkin disebabkan kerusakan keyakinan tadi, bahwasanya kucing adalah hewan kesayangan Nabi yang mulia SAW. Di jalan kalau nabrak orang dia lari. Berani tabrak lari manusia tapi tidak berani tabrak lari kucing. Tuh. Lebih mahal mana nyawa kucing dengan manusia? Jelas nyawa manusia, bahkan Ka'bah hancur itu tidak seberapa di sisi Allah dibandingkan satu nyawa seorang muslim tertumpah tanpa hak. Ka'bah hancur itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan nyawa seorang mukmin muslim tertumpah darahnya tanpa hak. Apalagi kucing. Ka'bah nih hancur, ahwan ilallah, lebih mudah bagi Allah dibandingkan nyawa seorang muslim yang terbunuh. Ka'bah, tahu kan Ka'bah? Apalagi cuma seekor kucing. Kucing tabrak lari nggak berani, tapi orang tabrak lari berani. Itu kan aneh jadinya. Kalau nabrak orang udah lari kabur, tidak tanggung jawab. Tapi kalau nabrak kucing takutnya luar biasa. Ya, mau cilaka dan seterusnya. Jadi kalau kita nabrak kucing ya sudah, mau dikubur silakan, tidak dikubur juga nggak apa-apa. Tidak ada keyakinan kalau tidak dikubur akan sial dan seterusnya. Gitu. Toib, ini seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti apa kronologinya? Seperti apa kejadiannya? Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Ada orang masuk surga karena seekor lalat dan ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Qala, beliau menjelaskan, jawab. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang melewati sekumpulan, yakni sebuah kaum lah. Kaum ya, ini kaum itu kumpulan manusia ya. Kaum, kumpulan manusia. Kalau kita mungkin kampung lah ya, distrik begitulah, kampung. Yang orang kampung tersebut, masyarakat ini memiliki sebuah berhala. Memiliki sebuah berhala, sonamun la yujawizu ahadun. Yani tidak boleh melintasi berhala tersebut yang ada di kampung itu, melainkan harus disembelihkan, berikan tumbal, mempersembahkan, menyembelih untuk berhala ini baru boleh melintasi kampung itu. Kalau nggak boleh. Sedangkan dua orang ini ingin melintasi, ingin lewat tempat ini yang ada berhalanya dengan masyarakatnya deh, dengan para hamba-hamba dari berhala ini. Qalu li ahadihima, lalu orang-orang mengatakan kepada salah seorang dari mereka, salah seorang dari keduanya nih,
Masyarakatnya mengatakan, kaumnya mengatakan, pada salah seorang dari dua tadi, qarrib, sembelihlah kalau melewat. Qarrib, sembelihlah kalau kau ingin lewat. Ya, ini maksudnya sembelih untuk berhala ini, untuk sonam. Sembelih kalau kamu mau lewat. Qala laisa 'indi syai'un uqarrib. Kata laki-laki tadi, seorang tadi, saya nggak punya apa-apa nih yang akan saya persembahkan untuk berhalamu ini. Saya nggak punya apa-apa untuk disembelihkan kepada berhalamu ini. Nggak punya apa-apa. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Apa saja boleh, terserah. Walaupun seekor lalat. Apa saja boleh. Walaupun hanya seekor lalat. Punya harga diri yang berhala ini. Apa saja boleh, sampai pun seekor lalat. Lihat. Apa saja boleh. Qarrib. Walau dzubaban, apa aja boleh. Walaupun hanya seekor lalat. Mintanya seekor lalat juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada apa-apa, ya seekor lalat juga nggak apa-apa. Ya, tidak ada harganya sekali. Ada yang kasih jeruk, pisang. Murah nggak? Hah? Roti, ada yang dikasih nasi, seekor ayam, pisang, jeruk, itu ada tuh. Berhala-berhala juga begitu. Apel, anggur. Ya sampai sekarang berarti apa namanya, sesembahan, persembahan ya, persembahan, sesajen gitu. Gitu aja udah. Lihat bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah. Mulia tidak? Mulia besar. Salat contohnya. Sebelum sholat saja kita diharuskan, diwajibkan berwudu, bersuci dulu. Kemudian nilai sholat itu berbeda satu sama lain, tergantung dari keikhlasannya, kekhusyuannya berbeda. Niatnya, kekhusyuan sholat satu sama lain berbeda-beda, dan pahalanya berbeda-beda. Di mana kita lebih khusyuk, lebih besar. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang sholat sitina sana 60 tahun, tidak diterima sholatnya. 60 tahun loh, tidak diterima sholatnya. Karena apa? Cepat-cepat. Seperti kata Nabi, seperti seekor burung gagak yang mematuk biji-bijian itu. Burung gagak tau kan? Cepat tuh sholat. Pernah lihat nggak orang sholat cepat gitu? Kilat, yakni sami Allahu liman hamidah. Allah. Kalau itu sudah nggak usah diomong, karena itu sudah rahasia umum ya kan. Sampai masuk muri kalau itu. Mungkin kaum muslimin di negeri lain terheran-heran. Ya, ada sholat tarawih. Di sini tarawih kan, saya jadi ikut. Sholat tarawih di sana bilang. Sholat tarawih tercepat di dunia apa ya? Tercepat dunia itu, makanya itu kalau jadikan contoh sudah nggak usah lagi lah ya. Maksudnya ada orang juga kadang sholat biasa gitu, sholat wajib biasa, itu cepat juga ada. Yang 60 tahun tidak diterima sholatnya. Lihat, ya ini bentuk persembahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Haji. Dari sisi harta keluar banyak, tidak keluar. Kemudian dari segi fisik, badan juga harus kuat, harus punya qudroh, harus punya kekuatan untuk berangkat haji. Selain punya harta, punya bekal, juga harus sehat, kuat fisiknya, baru bisa berangkat. Kalau tidak, justru akan membahayakan di sana. Itu haji. Kemudian apalagi puasa, lihat nilai puasa. Orang nggak ada yang tahu kita puasa atau tidak, hanya murni antara kita dengan Allah saja. Itu ya nih bentuk ibadah kita. Ini apa, recehan banget ini. Lalat aja boleh, laler loh. Seekor lalat apa aja boleh. Sembelih apa saja, walaupun dengan seekor lalat. Lihat,
La ilaha illallah. Kalau kita mau main akal-akalan, potong aja orang nggak punya apa-apa mau lewat. Ya kan? Ini mulia ini, wibawa nih. Tuhan kita nih, walaupun nggak bisa ngomong, nggak bisa ngedipin mata, Tuhan kita nih. Maksud seekor lalat apa-apa nggak punya, matiin aja udah langsung. Kan begitu kalau memang punya izzah, punya wibawa. Mau lewat sini nggak punya apa-apaan, matiin aja udah selesai. Sembelih apa namanya? Penggal. Penghinaan. Mau lewat kampung kita, lewat berhala kita nih, nggak punya apa-apa, nggak ngasih apa-apa. Atau pulang dulu, cari seekor, ya lu, cari seekor unta, cari seekor sapi. Atau kita nggak mau tahu kamu berhutang kepada siapa saja, nanti datang ke sini untuk Tuhan kami ini bawa seekor unta, gitu dong. Itu baru memiliki wibawa baru ini. Apa saja boleh, walaupun seekor lalat. Ya la ilaha illallah. Kan berarti hina kan? Obral. Apa saja boleh, walaupun seekor. Lihat kata mereka. Qarib walau zubaban. Sembelilah walaupun seekor lalat. Gitu. Memang tidak ada kemuliaan sama sekali kesyirikan itu, dan para penyembah berhala itu tidak ada kemuliaan di mereka tuh nggak ada sudah. Ya. Di zaman ini ada wabah-wabah apa ikut di apa namanya? Disemprot juga. Didisinfektan juga loh. Tuhan-tuhan mereka juga kan juga. Itu kan ya ini kan umum ya, viral, maksudnya di mana-mana ini kan. Begitu orang tahu lah. Luar biasa gak? Banjir apa ikut anyur, tenggelam di mana-mana. Itu mereka ya orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Makanya Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab, seburuk-buruk manusia, dan mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Tidak menggunakan akal sehatnya mereka. Termasuk dicontoh di sini juga sama. Seekor lalat boleh, apa saja boleh, walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba zubaban. Maka orang tadi menyembelih seekor lalat, dia sembelih seekor lalat. Fakhallu sabilahu, lalu diperbolehkanlah, izinkan, ya silakan untuk lewat sana, boleh, karena dia sudah menyembelih untuk Tuhannya seekor lalat. So lewat fadakhalan nar, maka orang itu dengan sebab itulah orang tadi masuk ke dalam neraka, karena dia sudah menyembelih kepada selain Allah, kepada berhala itu. Fadakhalan nar, maka ia masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, berkata kepada yang satunya, yang satu kan ada berapa orang tadi sini? Ada 2 orang, ada satu lagi juga datang di giliran orang ini mau lewat. Sama mengatakan qarib, sembelih. Sebagaimana dia tadi, sembelih kamu sekarang. Qala ma kuntu li uqarriba, saya tidak mau menyembelih untuk siapapun selain Allah. Jadi maksudnya saya hanya mau menyembelih kalau itu sembelihan untuk Allah. Tapi kepada siapa saja saya disuruh menyembelih, untuk kepada siapa aja nggak boleh. Saya tidak mau. Inilah yang disebut sebagai tauhid. Inilah yang disebut sebagai tauhid. Walaupun menyembelih untuk Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun menyembelih lagi untuk malaikat, boleh atau tidak? Tidak. Allah tidak ridho itu. Anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun wala nabiyyun mursalun. Sebenarnya Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun juga. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun juga. La malakun muqarrabun. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, kita beribadah kepada dia, wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang diutus pada kita.
Kita beribadah kepada nabi, beribadah kepada malaikat, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk malaikat, diterima tidak? Tidak terima. Dan itu termasuk dari kesyirikan. Itu hakikat dari tauhid yang dikatakan oleh orang tadi. Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Tuh, di garis di stabilo. Tulis itu hakikat tauhid itu. Itu hakikat tauhid yang disebutkan oleh orang tadi. Ya, yang disebutkan oleh orang tadi ini adalah sebenarnya hakikat dari tauhid. Dia tidak mau menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Walaupun untuk nabi nggak mau, walaupun untuk malaikat tidak mau, nggak boleh. Itu termasuk dari kesyirikan. Fadarabu unuqahu. Maka orang-orang tadi yakni memotong lehernya, dimatiin orang tadi, dipenggal kepalanya. Disebabkan oleh yakni tidak mau menyembelih walaupun dengan seekor lalat. Dia dibunuh disebabkan oleh tauhidnya. Ya, dia dibunuh disebabkan oleh tauhidnya tadi. Apa tauhidnya di sini? Dia nggak mau menyembelih walaupun seekor lalat kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia nggak mau. Maka dia dibunuh disebabkan oleh tauhidnya. Dia tahu resikonya kalau mengatakan seperti ini akan dibunuh, dimatiin akhirnya. Itulah yakni kisah orang-orang yang terdahulu, termasuk bentuk ketabahan mereka, termasuk konsisten mereka di atas kebenaran, di atas tauhid. Ya, orang-orang yang seperti ini, dia mati karena membela akidahnya, membela agamanya, membela keyakinan sampai mati dia sudah selesai. Fadakhalal jannata. Maka orang tadi masuk ke dalam surga. Ini ketabahan, kesabaran di dalam memegang kebenaran. Tidak cengeng di dalam memegang kebenaran. Dia sabar, berkuat walaupun dia harus resikonya terbunuh. Ya, banyak dikisahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang terdahulu yang kuat di dalam keimanan walaupun harus dibakar hidup-hidup. Seperti kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Tahu kisah Ashabul Ukhdud itu yang dibikin parit, lalu mereka dimasukkan lalu mereka dibakar. Dikarenakan apa? Keimanan mereka itu. Dibelah, yakni ada kisah yang lain, dibelah, digergaji besi kepalanya, fayun syaku wayun syaru nisfain, sampai dibelah kedua kepalanya itu. Ya, ada yang di kulitnya wayun syaru bimin syaril hadid, yaitu ditengkurapin, begitu tahu tengkurap? Ya. Nah, begitu apa? Nah, itu tengkurap disisir dengan sisir besi, yufarriq baina lahmu wa 'idhamu, yang nanti terbelah, yaitu terpisah antara kulit dengan tulangnya. Tengkurap, sisir besi. Kamu tahu itu tadi rumput yang kita lagi, itu rumput garpu itu, begitu orang disisir itu punggungnya. Kebuka ya kan, terpisah antara kulit dengan tulang, pokoknya dagingnya kebongkar lah. La yusrifu zalika syai'an min dini. Hal yang seperti itu mereka tadi tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Tetap di dalam keimanan mereka walaupun harus dibelah kepalanya, walaupun harus disisir dengan sisir besi, akhirnya kulit, daging dengan tulangnya terpisah. La yusrifu anhu an dini, zalika min dinihi, kata Nabi SAW. Tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Tuh, bersabar. Baru dapat hukuman 2 malam, maraju, lapor orang tua. Orang tuanya juga ngambek, la ilaha illallah. Belum disisir dengan sisir balon, dengan sisir balon belum. Nggak kuat.
Baru dihukum nggak boleh makan pagi sudah ngambek, nggak kuat. Iya Raffi, sudah pernah ngambek sih Raffi? Belum atau akan? Insya Allah Ustaz. Toyib. Ini orang-orang dahulu seperti dalam memegang kebenaran. Kita kan nggak ada apa-apanya, cuma ya paling kita apa sih biasanya dikucilkan mungkin dari tetangga, ya dikucilkan di saudara, di masjid, paling itu sih. Dihina mungkin, dihina, berjenggot seperti kambing gitu kan. Kalau tidak berjenggot seperti paling cuma seperti itu saja. Masa kita hanya yang hal demikian mau mundur dari agama kita, mau meninggalkan kebenaran. Ini orang-orang yang terdahulu demikian. Ya sampai orang tadi ini dibunuh mati. Unuqahu fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka masuk dia ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian di dalam syarahnya di situ disebutkan sedikit tarjamah biografi dari Thariq bin Shihab. Thariq bin Shihab. Ada yang mengatakan dia sahabat, ada juga yang tidak mengatakan dia sebagai seorang sahabat. Namun riwayatnya di sini riwayat yang diterima. Thayyib. Itu sedikit dari biografi Thariq bin Shihab. Kita jelaskan di sini satu persatu dari lafaz hadisnya. Qauluhu dakhalal jannah rajulun fi dzubabin. Dan Nabi mengatakan seseorang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Ai min ajlihi, yaitu dengan sebab lalat tadi. Li'anna fi ta'ti lit-ta'lil. Wa qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Karena taqallu dzalika. Tadi disebutkan para sahabat mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Seakan-akan dijelaskan di sini para sahabat itu meremehkan. Itu tadi kita bilang, ya ini tidak kayaknya hal yang jauh sekali lah. Sepele banget gitu loh masuk surga dikarenakan lalat kok bisa. Sebagaimana masuk neraka disebabkan seekor lalat. Dijelaskan ka'annahum taqallu dzalika, seakan-akan mereka itu meremehkan, itu nggak percaya. Ya aneh, nggak percaya. Kok hanya seekor lalat saja orang bisa masuk surga dan masuk dalam neraka. Wa ta'ajjabu minhu, itu takjub, kaget, heran gitu. Ta'ajjab itu heran, kaget. Heran ya, heran. Fabayyana lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sayyaru lahum hadzal amr al-haqir indahum 'aziman wa yastahiqu hadza 'alaihi al-jannah wa yustaujabu al-akhar 'alaihi an-nar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang yakni bagaimana orang tadi bisa masuk ke dalam surga dan ke dalam neraka disebabkan seekor lalat. Ya walaupun di sisi mereka mungkin itu hal yang remeh, sepele, lalat sepele. Dan memang lalat itu sepele ya, memang lalat itu sepele ya, ini ya hewan bukan yang spesial memiliki perlakuan khusus, biasa saja gitu. Ya, tapi itu tetap harus ada memang. Karena untuk kelancaran ekosistem kita di muka bumi ini. Karena banyak juga yang terurai disebabkan seekor lalat. Ini memang harus ada gitu. Dan semua yang menciptakan pasti memiliki hikmah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidaklah engkau menciptakan ini semua main-main gitu. Tidak ada tujuan, enggak ada. Semua yang diciptakan Allah, walaupun itu kutu, virus corona misalkan, atau lalat, nyamuk, itu tidak ada yang main-main, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya gitu. Walaupun nyamuk mungkin yang dikatakan hama, tikus, lalat termasuk, virus misalkan, itu semua ada hikmah dan maksud tujuan yang Allah ciptakan. Mesti ada itu. Kalau tidak ada maka akan berubah semuanya. Kemudian disebutkan marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. As-sonam makana manhutan ala surah. Jadi sonam adalah sesuatu yang dipahat berbentuk gitulah. Sesuatu yang dipahat dan dia berbentuk. Dipahat itu walau baik dia di kayu, di batu, dipahat.
Ya apalagi ya. Atau kalau sekarang yang modern-modern ya patung-patung atau ya yang berwujud lah berbentuk itu sonam, manhutan. Wa yutlaq alaihi alwathan kama marra, dan dimutlakan sebagai alwathan, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu sonam jadi sesuatu yang dipahat dan dia berbentuk sesuatu. Itu sonam berhala. Wa qawluhu la yujawizuhu ay la yamuru bihi wa la yata'adda ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qall. Maksudnya tidak boleh melewati kampung tersebut adalah seorang tidak boleh lewat, melainkan dia harus menyembelih bagi sonam tersebut walaupun itu hal yang sepele kecil, boleh saja, boleh nggak apa-apa, yang penting menyembelih. Wa qalu, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sembelihlah, menceritakan Nabi tadi menceritakan sembelihlah walaupun seekor lalat, maka dia menyembelih, dibolehkan masuk dan dia masuk ke dalam neraka. Sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Hadza bayanu uzmatu syirki walau fi syai'il qalil. Nah, untuk perhatikan itu tanda itu. Dari lafaz ini yaitu seorang masuk ke dalam neraka setelah menyembelih seekor lalat bagi berhala. Ya, di dalam konteks ini bayanu uzmati syirki, penjelasan bagi kita akan bahayanya kesyirikan. Walau fi syai'in qalil, walaupun itu hal yang kecil, sepele. Ya, ini bahaya dari kesyirikan. Walaupun kelakuan yang dikerjakan adalah sepele gitu, remeh. Namun karena yang ia kerjakan adalah bentuk dari kesyirikan, maka itu adalah perbuatan yang sangat besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun objeknya adalah di sini seekor lalat. Dan begitu juga dosa-dosa yang lainnya. Sebenarnya tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar sebenarnya. Intinya sama-sama perbuatan yang buruk, dosa-dosa ya, selain kesyirikan. Itu semua adalah perbuatan yang buruk, tercela, kemaksiatan. Nanti walaupun para ulama dibedakan lagi antara dosa besar dengan dosa kecil. Tapi tetap saja perbuatan dosa adalah perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat walaupun dia dosa yang kecil, apalagi yang besar. Dan kita berlindung kepada Allah dari terjerumus atau kepleset di dalam perbuatan dosa-dosa. Dan tidak mungkin kita bisa lepas dari dosa. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang selamat dari kemaksiatan dan juga dosa. Maka yang terbaik bagi orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat dan menyesali perbuatannya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, kesalahan. Yaitu hal yang memang sudah seperti itu manusia. Tabiatnya adalah menyimpang. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yaitu dosa dalam hal ini, adalah orang-orang yang bertaubat. Begitu pula perbuatan dosa, sebenarnya itu adalah kemaksiatan, perbuatan yang tercela, terlepas dari kecil dan besarnya. Makanya sebagian nasihat para salaf dahulu mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin inzur ila man asaita. Jangan engkau lihat tentang kecilnya perbuatan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa. Itu perkataan yang singkat, padat, tapi maknanya itu besar dalam. Dan itulah ungkapan kaum salaf seperti itu. Ya, orang-orang salaf, para salaf kita demikian begitu. Ya, ini perkataan mereka itu sedikit saja, ringkas, tapi maknanya itu dalam. Sedikit ungkapan mereka, tapi maknanya besar sekali, luas. Berbeda dengan orang-orang belakangan, banyak
penjelasan tapi kurang apa? Kurang barokah gitu. Makanya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab yang orang-orang terdahulu, kitab-kitab salaf dalam akidah dan seterusnya, itu cuma matan-matan kecil aja, dikit-sedikit. Nanti diluaskan, dijelaskan oleh para ulama yang belakangan. Ingat akidah Al-Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi kan cuma pendek-pendek poin-poin saja. Para salaf begitu mereka. La tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaita. Jangan kau lihat terhadap kecilnya perbuatan dosa, tapi lihat dong kepada siapa engkau melakukan dosa. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu dosa yang kecil. Di sini disebutkan dari ungkapan tadi, ungkapan yang Nabi SAW menceritakan tadi, menjelaskan tentang akan bahaya dari kesyirikan. Walaupun itu syai'un qalil, fi syai'in qalil, walaupun itu hal yang kecil gitu yang dia lakukan, cuma lalat saja. Wa annahu yujabu an-nar, dan itu mewajibkan dia berkonsekuensi masuk ke dalam neraka. Kama qala ta'ala. Apa arti kama qala ta'ala? Andika, sebagaimana Allah berfirman, kama qala ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surah Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan atasnya surga. Yakni kalau sudah surga haram, nggak boleh masuk, kemana dong? Neraka sudah. Karena di akhirat cuma ada dua, surga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengah, itu nggak ada. Nggak surga, nggak neraka, itu nggak ada. Hanya surga dan neraka di akhirat, itu nasib seseorang. Namun seluruh penduduk neraka itu tidak semuanya menetap kekal di situ. Hanya orang-orang kafirin, musyrikin yang akan masuk kekal selama-lamanya. Thayyib. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun juga. Wa fi hadzal hadits al-hadr min al-wuquf fi syirk wa anna al-insana qad yaqau fihi wa huwa la yadri annahu min asy-syirk alladhi yujabu an-nar. Dalam hadis ini terdapat pelajaran dan peringatan bagi kita, waspada kepada terjatuh di dalam kesyirikan. Karena ada kalanya seseorang itu terjatuh kepada dosa syirik, dia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Padahal yang dia kerjakan adalah kelakuan perbuatan dari kesyirikan, tapi dia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Maka wajib untuk berhati-hati. Wajib untuk berhati-hati dari dosa syirik ini. Dan syirik ini akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, ada mungkin syirik-syirik tanpa disadari, ungkapan-ungkapan kesyirikan tanpa disadari, keyakinan-keyakinan kesyirikan tanpa disadari gitu. Ya, yang kita tidak mengetahuinya. Apa contohnya? Ungkapan-ungkapan kesyirikan contohnya ya, tidak disadari, nggak tahu padahal itu dosa besar. Bersumpah kepada selain Allah, apa lagi? Kalau untung gitu biasanya. Alhamdulillah ada dokter ini, saya jadi selamat, tidak mati. Itu kan ungkapan-ungkapan yang selayaknya tidak untuk diucapkan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Kemudian dengan sebab dokter itu saya berobat, akhirnya saya sampai sekarang masih hidup terus. Itu penyakit yang mematikan misalkan ya, sudah divonis, kan ada orang divonis, bapak ini hidup 1 detik lagi pak, tek mati langsung. Ya ada yang berapa hari gitu kan ya, ada. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Kemudian dengan sebab dokter itulah yang memberikan kepada kita kiat-kiat, resep-resep. Alhamdulillah saya masih
hidup. Tapi mengatakan alhamdulillah kalau tidak ada dokter itu mah mungkin hidup saya akan berakhir, sudah tidak ada di muka bumi ini lagi. Dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung kesyirikan tanpa disadari, kita nggak tahu. Wah, sudah bulan November nih, bulan Desember nih, pasti turun hujan. Itu ungkapan-ungkapan yang tidak layak dan mengandung kesyirikan. Bulan depan sudah bulan Oktober loh, mau musim hujan. Gitu. Ini meyakini hujan itu ada di bulan-bulan itu gitu. Yang tepat bagaimana? Biasanya sih Allahu a'lam. Ya hanya Allah yang tahu mau hujan atau tidaknya. Biasanya nih kalau akhir-akhir begini sering kita turun hujan. Tapi Allahu a'lam, kembali kepada siapa? Pada Allah. Karena bisa berubah, Pak. Kadang bulan-bulan yang dulu dibilang musim hujan ya nggak turun hujan. Di musim panas justru turun hujan. Karena memang tidak terkait dengan hari bulan, nggak terkait. Hanya Allah yang bisa mengatur kapan saja Dia mau, terserah. Di musim hujan pun bisa panas kenceng. Di musim panas pun yang katanya musim panas bisa turun hujan. Allahu a'lam gitu. Itu kalimat yang tepat. Nggak bisa. Wah, besok udah bulan. Oh, September nih. Oktober. Mulai beli jas hujan. Enggak, dia meyakininya itu adalah musim hujan sudah. Keyakinan yang syirik, kenapa sadar pagi-pagi lihat ramalan cuaca. Nah, mau cuci baju. Kang laundry dia biasanya. Besok pagi cuaca di Manado hujan lebat. Langsung diyakini, wah besok hujan. Besok akan turun hujan. Seharusnya bagaimana keyakinan kita? Ini perkiraan cuaca. Hati kita perkiraan cuaca. Bisa hujan, bisa tidak. Tergantung Allah Azza wa Jalla. Besok hujan. Nggak bisa kita benarkan ramalan itu. Keyakinan kita meyakini Allah yang menurunkan hujan. Memang dia bisa dipelajari dari arah angin, dari awan apa, diperkirakan akan kesini kesananya. Tapi tetap yang menakdirkan adalah Allah. Berapa banyak tadi kita lagi panas nih di jalan, tahu-tahu mendung hujan. Dan berapa banyak mendung-mendung itu nggak turun hujan. Kita udah panik masukin baju apa? Ya kan lu kan suka masukin anduk tuh. Nggak hujan-hujan sampai sore, kan begitu. Siapa yang menentukan hujan atau tidak? Allah. Lihat ramalan hanya sekedar perkiraan saja. Dan itu boleh nggak apa-apa, selama tidak diyakini. Di situ kita bergantung gitu loh. Pastikan. Lain kalau kita memastikan, kita yakini, besok tuh akan turun hujan. Yakini sudah. Nggak jualan besok. Kenapa? Hujan. Pasti hujan. Mereka nggak mungkin salah. Mereka adalah kumpulan orang-orang intelek yang belajarnya itu di luar negeri. Orang-orang pintar. Nggak mungkin salah. Gitu. Tidak ada keyakinan siapa yang menentukan hujan, Allah yang nggak ada. Ini boleh atau tidak? Nggak boleh. Sama Pak, seperti kalau kita TV habis bencana nih, wawancara tuh orang-orang ahli ini, semua Allah kasih hidayah pada mereka. Itu biasa mereka yang pertama kali diucapkan apa? Faktor alam apa? Nggak ada. Mengatakan ini sudah takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita manusia tidak mengetahuinya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tekstur tanah yang ada di sini, memang lembek dan kurang tanaman atau pohon-pohon besar. Akhirnya terjadilah longsor seperti itu. Harusnya kan begitu. Makanya kalau jadi ilmuwan yang seperti itu yang Muslim, mungkin kalian nanti ada sebagian santri yang ingin seperti itu, sebutkan itu televisi. Allah Azza wa Jalla yang menentukannya. Kita manusia tidak tahu kapan akan terjadinya musibah dan bencana. Mungkin disebabkan dikarenakan dosa-dosa kita sendiri. Sama TV-nya, Pak ini bukan ceramah agama Pak. Itu ba'da subuh. Oh begitu Bapak. Ini kita mau nanya ini dari sisi kalian nih, ilmu kalian gimana bisa longsor? Gitu kan? Apanya begitu ya? Kita udah ngomong selesai, panjang lebar sudah selesai, dia ngomong, yang bagian awal boleh nggak saya cut? Gitu nanti, saya potongnya diedit.
Karena Bapak tadi ngomong Allah, janganlah Pak. Ya kan tidak ada yang seperti itu, kan nggak ada. Coba perhatikan deh, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami, gitu. Banjir bandang, pernah nggak? Allah alam ya Allah alam, saya nggak bisa memastikan, tapi umumnya begitu. Teori dulu diungkap harusnya apa? Allah, itu sudah takdir Allah, kita manusia nggak punya daya dan upaya, kita nggak bisa, dan kita nggak tahu kapan terjadinya musibah dan bencana. Memang kalau kita lihat dari segi posisinya memang ini rawan Pak, gitu. Pohon-pohon tidak ada, kemudian tanahnya juga gembur sekali. Dan posisi rumah-rumah warga juga nih membahayakan karena persis di bawah tebing itu. Akhirnya terjadi sesuatu seperti ini. Faktornya tadi karena tanahnya gembur gitu ya. Kemudian pohon-pohon juga kurang, erosi sering terjadi. Itu baru itu nomor 2 ya kan. Nomor satunya apa? Tauhid Allah dulu. Jarang kan yang seperti itu. Jarang yang menyadari hal demikian, walaupun muslim berjilbab yang diwawancara itu, yang berbicara BMKG begitu ya, ini jarang. Allah sudah takdir. Kan kalau sudah ngomong begitu nggak ada yang bisa disalahin. Lebih aman, bener nggak? Siapa mau disalahin? Yang ada adalah ngambil pelajaran setelah kejadian ini. Baru masyarakat dihimbau untuk menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nggak ada yang bisa disalahin sudah. Allah menentukan. Mau ngomong apa udah begitu. Terjadi tsunami siapa? Allah Azza wa Jalla. Tuh. Kemudian di sana di memang tengah laut ini ada gempa yang kekuatannya itu sangat besar dan memang berpotensi sekali untuk terjadinya tsunami besar. Itu teorinya seperti. Tapi kembali kepada Allah awalnya. Itu Allah yang menentukan, Pak, Ibu. Di kita nggak bisa, nggak tahu. Mau secanggih apa lagi kalau Allah sudah tentukan ya terjadi, pasti akan terjadi. Ini keyakinan saya sebagai seorang muslim. Kemudian kalau dilihat dari ilmu yang saya pelajari, nah terjadilah gempa di tengah laut itu. Gitu harusnya. Nah, cut. Ini bukan ceramah agama. Ba'da subuh baru bagian ceramah agama. Thayyib. Tidak sadar ya tadi ya sirik-sirik yang tidak diketahui. Ada pertanyaan barangkali? Ya Pak. Apakah pelaku perbuatan gerah nih yang selalu artinya rutinitas sebenarnya berkepanjangan itu sehingga bisa dikatakan sebagai pelaku syirik besar? apa Pak? Artinya Orang perilaku perbuatan syirik kecil itu yang dilakukan secara kontinu, artinya sering terus berlanjut terus itu, apakah bisa dikatakan bahwa itu melakukan juga syirik besar dilakukan dengan kontinu berulang terus menerus syirik kecil? Apakah dengan dia melakukan syirik kecil yang begitu banyak Ustaz, nanti bisa dikatakan termasuk dia melakukan syirik besar serta kumpul dan bahasa saya atau memang hanya syirik kecil dia katakan begini Ustaz? wallahu alam, syirik kecil yang dilakukan terus menerus apakah bisa besar ya, tapi tetap itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Dan syirik kecil adalah sebesar-besar dosa, seburuk-buruk dosa, lebih parah daripada mencuri, berzina, membunuh. Syirik kecil tuh dia sebesar-besar dosa itu, walaupun dia syirik kecil, tetap tidak boleh untuk dikerjakan. Dan ada ungkapan dari salaf ya, entah dari Ibnu Abbas, saya agak lupa, la kabirata ma'al istimral wala saghirata ma'at taubah. Tidak ada dosa besar la kabirata ma'at taubah, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Yani kalau walaupun itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus menerus, jadilah dia besar. Tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus menerus. Maknanya dia akan membawa kepada dosa besar walaupun kecil, tapi terus menerus dikumpulin gitu. Wala kabirata ma'at taubah, dan tidak ada dosa besar kalau terus disertai oleh taubat. Satu sisi ancaman, satu sisi adalah harapan. Satu sisi ancaman, nggak boleh kita melakukan dosa kecil kalau terus menerus. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, yakni mananya lama-lama juga jadi besar, jadi parah ini loh. Sedikit-sedikit dikumpulin, meledak satu saat. Wala kabirata ma'at taubah, dan tidak ada dosa besar kalau langsung terus diiringi dengan taubat. Ini kan harapan ini bagi para pelaku dosa besar. Iya, dosa kamu besar, tapi segera kamu untuk bertaubat. Ini kan ancaman.
Walaupun dosamu kecil tapi kamu lakukan terus-menerus bisa menjadi kepada besar itu lama-lama. Tapi di dalam bab dosa-dosa ya, wallahu a'lam, kalau pertanyaan antum, saya belum pernah dapat kalau dosa kecil terus dilakukan secara kontinu jadi dosa besar. Wallahu a'lam. Ya, ada pembagian syirik kecil dengan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil dilakukan terus-menerus jadi syirik besar, wallahu a'lam. Saya nggak tahu Pak, jujur. Yang ada hanya pembagian syirik kecil dengan syirik besar. Namun tetap syirik kecil adalah seburuk-buruk dosa. Sebesar-besar dosa syirik kecil itu. Ya Allah alam. Jelas Pak kira-kira? Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, dari hadis ini boleh tidak kita mengartikan bahwa satu saja kesyirikan, perbuatan syirik yang kemudian tidak ditobati itu bisa mengantarkan ke neraka? Kan di sini kan yang dijelaskan kan hanya satu dosa kesyirikan yang dilakukan. Mungkin hanya sekali hanya sekali itu, hanya saat itu saja yang dia lakukan. Tapi kemudian itu bisa mengantarkan dia ke neraka. Iya, betul. Satu kesyirikan itu tidak membuat arti dari seluruh pahala-pahala yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Sholatnya, ibadah hajinya, dan lain-lain bisa berguguran dikarenakan kesyirikan yang dia kerjakan. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, innahu walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada rasul-rasul sebelum engkau. Apa? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hapus, akan hilang, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dosa syirik itu menghapus, menggugurkan pahala-pahala kebaikan. Walaupun hanya satu syirik yang dikerjakan, apalagi tidak ditaubati, terus dibawa sampai dia mati, itu bahaya dari, itu termasuk dari keburukan kesyirikan atau bahaya dari kesyirikannya, kan hapus semuanya berdasarkan ayat yang tadi, kecuali kalau dia bertaubat. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak. Kalau melihat penjelasan hadis dari Rasulullah Ustaz, yang telah saya amati, banyak penjelasan itu menjelaskan bahwa dengan perbuatan amal seorang, begitu banyak penjelasan amalan-amalan itu menyebabkan seorang masuk surga. Misalnya seperti tadi masalah amal sholat, sedekah, puasa, haji, dan sebagainya. Berarti Ustaz, secara kita berpikir bahwa disuka juga Ustaz, berarti bermacam-macam kedudukan sebagaimana seorang dengan kesolehannya dengan amal tadi. Artinya karena dengan amalan tadi seperti dia mengira tidak berkorban dengan amal tadi Ustaz, dimasukkan ke surga. Berarti surga itu Ustaz terdapat beberapa amalan saja yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Pilih-pilih Ustaz surga itu. Atau hanya satu surga Ustaz. Bisa membedakan di situ Ustaz. Saya bisa paham. Jadi kedudukan surga itu berbeda-beda atau tidak gitu Pak? Iya, sesuai amalan seseorang. Artinya begini, kalau dia melakukan dengan amalan sholat lima waktu betul-betul dia menjaga sehingga dimasukkan surga, berarti dia masuk surga ke surga pintu amalan sholat. Iya betul. Itu pintu surga berbeda-beda. Ada pintu surga dari puasa, dari sholat, dari jihad, dari sedekah, dari membaca Al-Quran. Ada 7 pintu surga. Kita jadi satu. Ada pintu surga, ada 7, namanya Ar-Royan. Itu dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa itu. Jadi ada 7 pintu surga. Adapun surganya beda-bedanya, tergantung amalan-amalan. Misalnya sedekah ada surganya, Quran ada surganya, Allah alam. Saya nggak tahu. Yang kita tahu hanya ada 7 pintu surga. Hanya ada 7 pintu surga. Dan memang turuqul khair katsiratun. Kata para ulama, turuqul khair, pintu-pintu kebaikan, yakni itu banyak. Kita sebagai seorang muslim harus jeli. Amal-amal ibadah itu kan banyak. Selepas yang wajib ya. Kalau yang wajib ini nggak bisa dipilih ya. Memang dia sudah harga mati harus dikerjakan. Tapi selain amalan-amalan yang wajib, dari amalan yang sunnah ini, itu banyak sekali. Maka kita pilih dari mana yang akan kita patenkan gitu, yang kita pilih, yang kita andalkan. Kita tuh mudahnya di mana gitu.
Maka dawamkan itu, yakni konsekuensi di situ. Di mana kita mudahnya? Istiqomahkan ya. Misalnya ada orang yang sulit sedekah, tapi dia bangun sholat malam buat dia gampang mudah. Maka di situ itu pintu kebaikan dia. Sholat malam dijaga sama dia. Sholat duha dia susah, sholat malam gampang. Itu yang dia kerjakan. Kita harus jeli. Sholat malam susah, tapi dia sholat duha bisa. Maka itu yang dia pilih. Gitu, kerja dipilih. Turuqul khair katsiratun. Jalan-jalan kebaikan itu banyak jalannya. Ada orang sholat qabliyah ba'diyah susah buat dia. Bawaannya misalnya agak malas aja deh gitu. Misal. Tapi dia punya pintu yang lain yang dia andalkan. Seperti apa? Dia rajin kalau bersedekah udah enggak hitung-hitung udah. Orang datang udah dikasih. Kalau sedekah saya pokoknya udah deh. Gampang buat saya. Tapi diri dia kalau saya sholat qabliyah ba'diyah kayaknya sulit banget buat saya itu kayaknya. Itu dia tahu kekurangan dia di situ. Tapi dia punya pintu yang lain. Nah, pilih dia, maka dawamkan di situ. Kuatkan di situ. Apalagi contohnya? Puasa Senin Kamis dia orangnya nggak kuat, orangnya laparan. Nggak kuat tahan lapar. Kalau lapar jadi goblok gitu. Jadi bodoh, nggak bisa mikir. Maka dia nggak puasa Senin dan Kamis. Tapi dia menghafal. Tapi dia belajar luar biasa kuatnya. Membaca kitab kuatnya luar biasa. Dia pilih di situ. Jalan itulah yang dia terus pantengin di situ terus. Kuat dia di situ. Paham nggak? Begitu. Jalan-jalan kebaikan tuh banyak sekali. Ya membantu orang lain dia mungkin agak gimana gitu, agak susah. Dan itu kekurangan. Harus diperbaiki. Tapi dia punya jalan lain yang dia tahu diri saya itu kalau ngelakuin ini itu benar-benar gampang aja, udah loss aja, udah selesai, gampang buat saya itu. Maka dawamkan di situ dia, pilih di situ saya kuat. Santri juga sama, santri sholat malam nggak kuat misalkan, ya kuatnya makan, berhenti makan udah. Saya tutup nih pesantren. Pilih sebab kita ngafal hadis agak susah misalkan. Tapi kalau doa-doa saya gampang itu situ terus sambil hadis dikejar juga sedikit. Saya kalau bagian tahfidz Quran itu habis subuh, habis asar, habis maghrib, itu saya payah sekali. Suka ditabokin sama guru saya gitu. Suka dibahlul-bahlulin. Berat buat saya Pak Ustaz, sekali. Ya, tapi kalau di faslun, kalau di kelas, tuh encer otaknya. Di situ sudah. Dia condong di situ, semangatkan di situ. Walaupun di hafalan dia tidak terlalu kuat karena orang kan berbeda-beda. Ya Pak ya. Berbeda kan, lain-lain. Ada orang di kelas itu cepat hafal. Tapi pahamnya susah gitu. Tapi kalau ngafal cepat. Tapi kalau sudah memahami pelajaran, susahnya minta ampun. Kebalikan ada yang paham di kelas tuh pelajaran paham, tapi kalau suruh menghafal susahnya minta ampun. Itu biasa kendala-kendala di pondok pesantren seperti itu. Kita sebagai guru juga harus melihat. Tapi kalau udah ngafal enggak, paham enggak, sholat masbuk, subuh tidur, apalagi sebutin Pano, kamu kan suka itu top skor di sini. Ini enggak, udah. Panggil orang tua, manimpang jo. Mau apa dong? Ngotorin kamar mandi doang, sama piring. Ada pertanyaan lain? Enggak, itu cuma serius kok. Ada pertanyaan yang lain? Jadi saya kadang-kadang kalau isi kajian sekarang ada santri suka ke bawah ya, jadi ke bawah di kelas gitu loh. Mohon maaf aja lah, mungkin beda sama dia Ashabi kali ya. Jadi suka ke bawah karena ada mereka itu. Ini semua nasihat lah buat mereka juga. Baiklah, sudah malam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.